Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Salih-Saliha. Bagaimana penjelasan tentang materi di video sebelumnya? Jika sudah dilihat videonya dan Ananda sudah mencoba, maka kita akan membahas tentang soal yang ada di buku paket. Kali ini adalah tentang penjumlahan pecahan, campuran dan biasa jika dijumlah dengan persen. Nah, masih mau kan lihat? Oke, kalau gitu kita lihat videonya berikut ya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi diri 2. Evaluasi diri 2 ada di halaman 10 buku paket. Kita akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke? Stay tune. Stay tune. Ya, kita mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 ini soalnya adalah pecahan campuran ditambah pecahan campuran. 1/10 ditambah 1/2/5 sama dengan. Cara 1 atau cara 2? Ya, Miss di sini lebih milih cara 2 ya, soalnya lebih mudah. 2 ditambah 1, 1/10 ditambah 2/5. Setelah kita pisah bilangan bulat dengan bulat, yang pecahan dengan pecahan. Yang bulat itu 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah. Kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Maka di sini 10 dibagi 10 dikali 1 ditambah dengan 10 dibagi 5 dikali 2. Sama dengan 3-nya turunin karena nggak ngapa-ngapain. 10 penyebutnya tetap 10 bagi 10 1, 1 kali 1 1 ditambah 10 bagi 5 2, 2 kali 2 4, 3 5/10. Bisa dikecilin? Bisa. Sederhanakan ya. 3 disederhanakan, 3 tetap 3, 5/10 disederhanakan dibagi 5 dua-duanya, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Selesai. Oke. Next, number 2. Nomor 2 masih sama, penyebut campuran ditambah penyebut campuran. 3 6/12 ditambah 5 3/7. 3 ditambah 5 pecahannya adalah 6/12 ditambah 3/7. 3 tambah 8 11 ditambah dengan, kita samakan penyebutnya 12 dengan 7. 12 itu faktorisasinya 3 pangkat 3 kali 2 ya. 3 pangkat 2 kali 2 itu faktorisasi untuk 12 dan 7. Maka 12 dan 7 KPK-nya adalah, oke, KPK dari 12 dan 7 adalah 84. 84, maka di sini 84 dibagi 12 kali 6 ditambah 84 dibagi 7 kali 3. 11 gak ngapa-ngapain, turun. 84 bagi 2
bagi 12 ya maksudnya. 84 bagi 12 7. 7 kali 6. Ayo, siapa yang ingat? Pakai jari matika loh. 7 ya kali 6. Di atasnya 3 berarti 30. Bawahnya 3 kali 4. 12 tambah 30. 42. 8 bagi 7 12. 12 kali 3. Ayo 12 kali 3 adalah 36. 11-nya tetap turunin. 42 tambah 36. 7 80. Hasilnya adalah 1178 per 48. Bisa dikecilin, bisa. 11-nya tetap ya, yang ini doang dikecilin. Dikecilin jadi berapa? Ini Miss kecilin ya, dibagi 2, 39 per 42. Selesai. Ini nomor 2. Kita lanjut nomor 3 ya. Ya, ini soalnya tentang penjumlahan pecahan biasa ditambah dengan persen ya. Contohnya di sini nomor 5. Nomor 5, 3 per 10 ditambah 50%. Ya, karena dia sudah jadi pecahan biasa, maka kita tetap tulis 3 per 10. Ditambah 50%-nya kita ubah ke pecahan biasa, 50 per 100. Pecahannya kita samakan, penyebutnya kita samakan ya, mohon maaf. Penyebutnya kita samakan dengan KPK. KPK dari 10 dan 100 adalah 100. 100 dibagi 10 dikali 3 dalam kurung, ditambah sebelahnya 100 dibagi 100 dikali 50. Nah, kalau sudah kita turunin, kita taruh hasilnya 100 dibagi 10, 10 kali 3, 30. Tambah 100 bagi 100, 1 kali 5, 50 per 100 sama dengan 80 per 100. Bisa juga menjadi 80%. Kenapa? Karena yang per 100 itu berarti dia adalah persen. Atau kita kecilkan, disederhanakannya menjadi pecahan biasa, menjadi 8 per 10. Kenapa 8 per 10? Dua-duanya Miss bagi 10. Atau ringkasnya adalah Miss coret. Nah, ini kalau misalkan dicoret 1 itu artinya adalah dibagi 10. Oke? Sampai sini bisa dikecilkan lagi? Bisa lebih kecil lagi, Miss. Bisa lebih sederhana lagi. Dibagi 2 contohnya, jadi 4 per 5. Nah, ini contoh pecahan biasanya, tapi boleh juga langsung dijadikan 80%, boleh yang mana aja. Toh 4 per 5 dengan 80% itu sama saja nilainya. Kalau nggak percaya coba dicek. Ubah 80% ini menjadi pecahan biasa. Hasilnya pasti 4 per 5. Next contoh berikutnya ya, yang di nomor 6. Oke, ini nomor 6. Masih dievaluasi diri 2 ya. Nomor 6 itu 35%.
ditambah 1/4 sama dengan 35/100 ditambah 1/4. Disamakan penyebutnya menjadi 100 karena KPK dari 100 dan 4 adalah 100. 100 dibagi 100 dikali 35 ditambah dalam kurung 100 dibagi 4 dikali 1. 100 bagi 100, 1 kali 35, 35 ditambah 100 bagi 4, 25, 25 kali 1, 25/100 sama dengan 35 tambah 25, 60/100, atau bisa juga diartikan 60%. Atau jika mau pecahan biasa, maka dikecilkan ya menjadi 6/10. Disederhanakan lagi sama Miss jadi 3/5. Selesai. Oke, yang mana aja boleh Miss? Boleh. Yang ini benar, yang ini benar, yang ini juga benar, yang ini juga benar. Ini bentuk persennya, ini bentuk gendutnya, ini bentuk sedikit kurus, yang ini bentuk idealnya. Ini perfectnya ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Next contoh berikutnya yaitu nomor 7. Nomor 7 adalah 62% ditambah 3/5. 62% berubah menjadi pecahan biasa menjadi 62/100 ditambah 3/5. Kalau sudah berubah menjadi pecahan biasa dua-duanya, Miss samakan penyebutnya menjadi 100. Kenapa 100? Karena 100 adalah KPK dari 100 dan 5. Maka di atas yang sini 100 dibagi 100. Kenapa 100 dibagi 100? Kan kita mau mengubah yang ini ya. Kita mau mengubah yang ini nih ya. Nih masih ingat kan? Maka dibagi bawah kali atas. Bagi bawah sama kayak yang ini, 100 dibagi bawah dikali atas. 100 bagi 100, 1 kali 62, 62 ditambah 100 bagi 5, 20, 20 kali 3, 60/100 sama dengan 62 ditambah 60, 122/100. Miss, ini bisa nggak berubah menjadi persen? Bisa. Jadinya teh 122%, tetapi tidak ada persen yang angkanya lewat dari 100. Jadi ini nggak bisa dijadikan persen. Oke. Tidak bisa dijadikan persen karena persen itu angkanya tidak boleh dari 100. Misalkan 1200% itu salah karena persen itu selalu angkanya di bawah 100. Ingat ya, persen angkanya selalu di bawah 100. Jadi kita kecilkan menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu nih ke pecahan campuran, lebih mudah. Jadi 1, 22/100. Nah, setelah ini kita sederhanakan lagi. Satunya ditaruh, ini dikecilkan menjadi 11/50. Taram, inilah bentuk idealnya. Yang ini boleh, tapi masih big banget ya, masih gendut banget.
Yang ini boleh, boleh, tapi ini masih harus dikecilin, masih kurang kurus. Nah, yang ini udah kurus. Nah, yang ini yang boleh. Oke. Jadi ketiganya jawabannya betul. Ini betul, ini betul, ini juga betul. Tetapi yang paling sempurna adalah yang ini. Begitulah. Nah, next, contoh berikutnya adalah akan Miss jelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Sekian dulu bagian dari penjumlahan pecahan biasa dengan persen. Ya, bagian ketiga ini membahas tentang soal penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Misalkan contohnya di nomor 8. Buram nggak? Oh gini. Di nomor 8 ada soalnya berbunyi seperti ini. 3/5 ditambah 2%. Ya. Maka sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. 3/5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 18/5. Kenapa 18? 5 kali 3 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, setelah yang ini kita ubah ke pecahan biasa, 2%-nya ini juga kita rubah ke pecahan biasa menjadi 2/100 sama dengan. Nah, kalau kita sudah dua-duanya udah dalam bentuk pecahan biasa, ubahlah ke pecahan dengan penyebut yang sama. Siapa KPK-nya di antara 5 dan 100? 100. Maka untuk mengubah yang ini 100 dibagi 5 dikali 18 ditambah dalam kurung 100 dibagi 100 kali 2 dalam kurung. 100 dibagi 5 20. 20 kali 18. 100 dibagi 5 kali 18 sama dengan 360 ditambah 100 bagi 100 1 kali 2 2/100 sama dengan 362/100. Ini udah selesai, Miss. Udah, tapi hasilnya belum sempurna. Bilangannya masih gendut banget. Kita harus kecilin ya, harus disederhanakan. Maka Miss gunakanlah diubah menjadi pecahan campuran. Kenapa Miss ubahnya ke pecahan campuran? Sederhananya, ini lihat 362. Angkanya 300. Sedangkan kalau mau dijadiin persen itu tidak boleh lebih dari 100 angkanya. Taruh 3 di sini atas 62/100. Kenapa 3-nya di depan, Miss? 362 dibagi 100 dapat 3, sisanya 62/100. Udah selesai, Miss? Belum, masih terlalu besar, harus dikecilin. 3 dikecilin lagi 62-nya. Kita kecilin dengan dibagi 2. 62 dibagi 2 31/50. Selesai. Inilah bentuk paling sempurnanya. Bisa ya. Nah, next contoh lagi biar nggak pusing ya, biar makin paham. Ini adalah nomor 9. Nomor 9 ini 30%
ditambah 5 1/2. Biasa ya, kita ubah ke pecahan biasa semua. 30/100 ditambah 11/2 sama dengan samakan penyebutnya. 100 dibagi bawah dikali atas dibagi bawah dikali atas. 100 bagi 100 1 kali 30 30 ditambah 100 bagi 5 100 dibagi 5 50 50 kali 11 50 kali 11 550 550 ya per 100 menjadi 580 per 100. Udah bener Miss? Udah, tapi masih terlalu besar. Kita kecilkan lagi menjadi 580 per 100. Masih udah bisa Miss? Udah bener, tapi masih kurang kecil. Dibagi lagi ya, dibagi 4 misalkan, jadi 5 turun, 80 dibagi 4 20 per 100 dibagi 4 25. Masih bisa dikecilin? Masih bisa. Dengan dibagi 5 ya. Atau bisa juga contoh cepatnya seperti ini. 580 per 100 ya. Ini ada dua versi ya. Kecilin jadi 58 per 10. Kecilin lagi bagi 2 5 dibagi 2T 4 per 5. Nah selesai, sama aja kan hasilnya. Mau dicoret dulu nolnya, hek. Mau dikecilin dengan dibagi 2, dibagi 4 dua-duanya, terus dibagi 5, hek. Mau dibagi 10 dulu, hek. Mau dibagi 2 dulu, hek. Yang mana aja ada ujung nama sarua. Bisa ya. Ini nomor terakhir nih, pamungkas. Miss bahas nih nomor 10 ya, Pak. Ya. Nih misalkan di contohnya 45% ditambah 1 15 per 25. 45% kan berubah menjadi pecahan biasa, jadi 45 per 100. Ditambah ini jadi pecahan biasa, 25 kali 1 25, 25 ditambah 15 jadi sabaraha? Coba. Terus jadi baraha 25 ditambah 15, ayo. Nah, nya 25 ditambah 15 tepan 40 per 25. Nah, sama ini penyebutnya. KPK dari 100 dan 25 adalah 100. Jadi untuk mengubah yang ini 100 dibagi yang bawah yaitu 100 dikali 45. Nah, kurung tutup tambah kurung buka 100 dibagi 25 kali 40. 100 dibagi 100 1 ditambah 40 1 dikali 45 ditambah 100 dibagi 25 4 kali 4 kali 40 120 per 100. Jadi hasilnya 165 per 100. Udah selesai Miss? Atos sudah selesai.
tapi masih gede. Kita sederhanakan lagi ya, dikecilin lagi. 165 dibagi 100 dapat 1, sisa 65 per 100. Kita kecilin masih bisa. Satunya turunin, ini bagi 5, ini bagi 5. 65 dibagi 5. 65 dibagi 5 13 per 100 dibagi 5 20. Nah, selesai. Ieu teh pang sampurna. Nah, paling sempurnanya yaitu 13 per 20. Nah, Nanda salih-salihah, demikian pembahasan kita. Semoga lebih bermanfaat dan semoga Nanda semua senang ya. Tetap semangat untuk belajarnya, tetap happy, jangan dibawa susah ya. Kalau kamu stres nanti jadi susah sendiri. Coba santai. Nah, belajar matematika itu ada triknya loh. Jadi kalau kamu merasa kesulitan nih ya, Miss kasih tahu, kamu boleh mengistirahatkan diri kamu. Misalkan, duh susah banget ya. Misalkan, aduh susah Miss, aduh gimana ya. Coba lihat dulu. Tutup dulu bukunya 5 menit, terus kamu minum, baca suratnya ini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah lancarkanlah hamba. Kemudian kamu buka lagi bukunya setelah 5 menit, baca doa dulu sebelumnya ya. Dan satu, ingat saran Miss, belajar itu jangan dijadikan beban ya. Belajar itu harus dibawa happy. Jadi apapun yang kamu pelajari langsung masuk ke otak, nggak ada di luar otak lagi. Kalau di luar otak itu kasihan, harus buka buku mulu nanti ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.